Assalamualaikum penguasa dapur. Hari ini kita bikin sambal lado tanak lagi, tapi ini versi yang cabai merah. Nah, untuk bahannya ini ada 5 butir telur. Ini ada kentang. Ini harganya 5.000. Kalau ini satu butir kelapa di sini harganya 8.000. Kalau kalian mau bikin sambal ini lebih baik beli yang butiran kelapanya daripada santan yang sudah jadi. Kadang kelapanya kurang tua. Nah, itu ada teri tadi belinya 5.000. Ini ada bawang. Ini juga sekitar 5.000. Nah, untuk tahap pertama itu kentangnya dipotong dan juga bersihkan bawangnya lalu diiris. Jadi kunci dari makanan ini sekali lagi adalah banyakin bawang merah dan juga bawang putihnya, karena masakan ini tidak seperti gulai, karena dia tidak menggunakan jahe dan juga lengkuas ataupun kunyit. Nah, karena kemarin kita bikin yang cabai hijau, jadi sekarang kita akan bikin yang cabai merah. Ini rata-rata orang bikin cabai merah ya di sini. Jadi ini masakan sederhana sebenarnya, jadi cocok untuk menu berbuka puasa atau menu-menu di hari pas lagi hujan. Ini bisa kalap abisin nasi sampai 2 piring. Nah, yuk kita masak sambil curhat ya bun. Bunda pernah gak sih ngalamin kalau punya orang toksik di hidup? Padahal kita itu nggak ganggu sama sekali, tapi kadang-kadang kita juga kepancing untuk kasih pelajaran ke dia. Nah, aku juga dari kecil punya orang, padahal dekat, sebenarnya dekat, maksudnya masih satu komplek. Jadi dia itu sering banget ngejatuhin aku lewat sosial media. Dia suka bikin postingan-postingan di Facebook gitu ya bun. Enggak ngerti sih kayak gimana pola pikirnya. Di umur yang 30 tahun atau 30 tahun lewat ini, itu biasanya orang-orang kalau postingannya itu ya bisa jadi untuk curhat atau bisa jadi untuk posting hal-hal yang baik-baik saja. Tapi kalau dia itu sukanya bikin mancing-mancing orang, misalnya ngehina fisik, ngehina apa aja. Sebenarnya kalau aku lihat orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang kurang bahagia, karena sosial media ini lebih pantas digunakan untuk bisa jadi untuk jualan, bisa jadi untuk mencari nafkah. Tapi kalau cari sensasi, lebih baik ingat umur, karena jejak digital kan jahat. Beberapa orang bilang jejak digital ini memang jahat karena apa yang kita bikin di sosial media nanti bisa jadi anak dan cucu kita bisa melihat apa yang kita buat. Kalau kita bikin sesuatu yang negatif, pasti anak kita akan mikir, oh ternyata ternyata bapak saya kayak gini ya, zaman mudanya memang tidak bahagia. Nah, ini orang-orang yang seperti ini kalau mau balas kita juga masih mikir 2 kali ya bun. Sebenarnya apa yang dia bikin, misalnya dia ngehina fisik nih, kita juga bisa menghina balik. Misalnya walaupun fisik kita misalnya dia menghina fisik kita tuh rendah, dia lebih tinggi daripada kita, dan untuk pendidikan padahal dia lebih rendah dibandingkan pendidikan kita. Bisa saja sih kalau kita untuk balas kayak gitu di sosial media, tapi masih pikir 2 kali ya. Tapi kalau untuk orang-orang seperti ini, dia ini tidak berpikir kedepannya kayak apa. Dia tuh lebih mementingkan egonya atau lebih mementingkan apa yang dipikirkan pada saat ini aja. Ngerti nggak bun?
Jadi ini orang yang sangat susah untuk dilawan, bukannya karena kita takut, tapi kita lebih memakai akal waras aja. Dan aku itu dikomenin itu hidup aku dari kecil, dari dulu kayak apa pekerjaan orang tua, kayak apa eh aku hidup, aku sekolah, padahal dia nggak sekolah. Dan juga untuk apa, aku ini pejuang garis dua ya Bun, jadi sebelum punya anak dulu dia tuh ngehina habis-habisan di sosial media, tapi alhamdulillah karena hinaan dia aku sering eh merubah diri, dan juga tiap bulan konsul ke dokter. Alhamdulillah aku dikasih rezeki juga, tapi dia tidak akan berhenti sampai di sana. Itulah heran kita, gimana orang-orang ini pola berpikirnya kayak apa ya. Setelah apa yang tidak kita punya dihina, lalu kita punya, tapi dia akan nyerang bagian lainnya. Dia akan cari sisi yang buruk dari diri kita lagi. Padahal kalau kita bicara sisi buruknya dia itu bisa menuhin beranda Facebook kita sebanyak mungkin. Tapi ya udah, orang-orang kayak gini akan selalu ada di dalam hidup. Bisa jadi dia adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menguji iman kita. Nah, untuk budak-budak di luar sana, kalau ketemu orang yang kayak gini enaknya diapain? Kalau aku masih didiamin. Kadang pengen ngebalas tapi masih mikir dua kali ya. Lebih baik eh, kita ini berbaikan daripada terus-terusan bermusuhan. Bener nggak Bun? Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Kalau mau baikan pasti hidup lebih tenang. Dia tenang, akunya tenang. Ya udah, itu curhat aku ya Bun. Itu curhat untuk orang toksik di hidup aku. Nah, itulah curhatan aku selama masak. Nanti aku akan tulis itu resep-resepnya. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa subscribe dan juga di komen biar kita lebih kenal lagi. Ini enak sekali makanannya ya Bun. Buruan di recook atau di save resep ini, bisa jadi untuk menu berbuka. Yang bentar lagi kita akan eh, puasa ya Bun. Puasa 2025. Ya udah, sekian dulu. Terima kasih banyak. Semoga Bunda semua sehat selalu. Assalamualaikum. Bye.